dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Serva ordinem et cultu servabit. Di kota Tuhan, aku adalah daging yang kau pecah-pecah, darah yang kau alirkan di sepanjang empang, dan mengikutimu adalah sedih putus-putus. Biru, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Museum Kota Probolinggo, alun-alun, gereja merah, atau bahkan BJBR adalah tempat-tempat wisata di Kota Probolinggo yang selama bulan Agustus ini senantiasa dikunjungi oleh para wisatawan untuk memeriahkan gelaran Citro. Tapi memang kondisi pandemi yang ada mengakibatkan pemerintah Kota Probolinggo tidak bisa melaksanakannya atau menundanya untuk tahun 2020. Meski kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota tidak dapat dilaksanakan, tetapi selaku Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Probolinggo, kita tetap bisa merayakan hari ulang tahunnya. Kali ini adalah hari ulang tahun yang spesial karena Gerakan Pemuda menginjak di usia 70 tahun. Odi. Sorry. Grace. Fantastis, luar biasa. Yes. Kalau berbicara soal kegiatan hari ulang tahunnya, perayaan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB Immanuel atau GPIB secara keseluruhan, yang paling berkesan bagi saya adalah peringatan hari ulang tahun ke-66. Kenapa? Karena peringatan hari ulang tahun ke-66 itu menandai Gerakan Pemuda kembali atau comeback home istilahnya ke kota kelahirannya di Surabaya. Jadi 4 tahun lalu adalah pelaksanaan atau tahun 2016 adalah pelaksanaan hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-66 di Surabaya, dan acaranya diadakan secara serentak, secara nasional, bertempat di Surabaya. Itu menandai Gerakan Pemuda ini kembali ke roh awalnya, awal mula Gerakan Pemuda GPIB terbentuk. Nah, untuk di tahun 2020 ini kita merayakannya secara sederhana. Tapi perayaan sederhana ini tentunya tidak mengurangi arti kebersamaan, arti kemajemukan, arti semangat bagi pemuda itu sendiri. Jadi di tahun ini kita menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai pembagian sembako untuk warga masyarakat yang membutuhkan atau terkena dampak dari pandemi corona ini. Lalu ada ibadah kreatif di hari Rabu, ada juga ibadah yang dilakukan secara online, bahkan ibadah bersama jemaat pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 lalu.
pelatihan yang diadakan di gereja. Dan nantinya setelah kita melihat bahwa ini bisa diteruskan kapan Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari kemuliaan Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Bersama sukacita gerakan pemuda GPIB yang dalam kemurahan Tuhan merayakan hari ulang tahun ke-70, kami datang kepadamu. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Bapak Ibu Saudara, rekan gerakan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 8. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ke 13. Dan bila kalau Alkitab terbuka, marilah kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di hari ulang tahun gerakan pemuda GPIB yang ke-70 ini, berilah kami kasihan-Mu. Berilah kami menikmati persekutuan dalam kedekatan percaya pada pembacaan dan pewartaan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus menerangi jiwa kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya.
memperingati Gerakan Pemuda malam hari ini dari 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ke 13 yang berbunyi tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih menggambar. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena kasih, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucap syukurlah kepada Allah. Shalom Alaikum. Ya, saudara-saudara pemuda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyimak, ketika kita membaca bacaan kita malam hari ini, saya ingin bertanya, apa yang sangat pemuda di dalam bacaan kita malam hari ini? Apa kira-kira? Saya mungkin apa yang sangat pemuda ya? Serdi, apa kira-kira yang sangat pemuda? Aku tidak. Makan daging. Oh makan, iya benar. Yang sangat pemuda itu makan, ngumpul, nongkrong, seperti itu ya. Tapi sebelum nanti kita membahas masalah pemuda, saya ingin sedikit membahas masalah surat dari Paulus ini terlebih dahulu. Kenapa ia menulis surat kepada jemaatnya di Korintus? Jadi rekan-rekan pemuda, Bapak Ibu, ada apa di sini?
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dikisahkan melayani jemaat Korintus selama 1,5 tahun, dan banyak jiwa rupanya yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, yang dibaptis, dan kita salah gunakan. Jadi seperti Adam yang akhirnya memakan buah pengetahuan, atau jemaat Korintus dalam hal ini ya, yang sakar PBB, ya kamu boleh makan apa saja, seperti itu. Kamu boleh yang bersunat, kamu boleh ini, boleh itu, tapi tidak sakar PBB. Kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, atau oleh tanggung jawab moral kita kepada Tuhan. Nah, ada video yang menarik kalau di rekan-rekan pemuda. Saya nggak tahu apakah ini masih berlaku zaman sekarang. Kalau dulu di zaman saya di pemuda itu ada yang terkenal tuh gini: muda foya-foya, tua kaya-kaya, iya mati masuk surga. Loh kok enak sakal PDW gitu ya. Jadi kapan kita mau menaati peraturan seperti itu. Nah, tanpa kebebasan kita senantiasa bilang, atau sebagai manusia kita senantiasa rasakan kalau hidup ini kok rasanya gak seru sih. Kalau mama papa ngasih tahu, pulangnya jangan malam-malam. Papa, mama tuh gak ngerti. Betul-betul bisa nyapruhan. Jadi jangan banyak-banyak ngerokok. Gak apa-apa. Ingat, tubuh kita adalah garis bawah di mana kita harus menjaganya. Seperti itu. Tapi ironis sekali memang ya. Jadi contoh-contoh tadi, atau dalam hal ini misal kita diberi kebebasan untuk berkawan. Kita punya kawan banyak. Di grup DP ada DP Probolinggo. Lalu mungkin DP pernah ikut pelatihan, pernah ikut retreat dan lain-lain, pasti punya kawan DP lain di daerah lainnya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di tengah sukacita kami anak-anak-Mu, gerakan pemuda GPIB, terkhusus GPIB Manual Probolinggo ya Tuhan, mengucapkan syukur atas segala penyertaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di hari ini kami bersyukur atas hari ulang tahun kami kebebasan. Tapi kebebasan bukanlah suatu hal yang mutlak.
Kebebasan yang Engkau berikan kepada kami adalah kebebasan yang harus benar-benar kami pertanggungjawabkan kepadamu. Kebebasan yang tidak memandang rendah orang lain. Kebebasan yang berhikmat. Kebebasan yang tentunya dapat menimbulkan sukacita. Berilah kami pada kali ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian untuk yang undangan untuk Mari pulang dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Anugerah Tuhanmu hidup bersihkan bagaikan kembang, mana bebanmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai saat teduh. terima kasih Tuhan karena malam hari ini
belajar keluarga dan belajar Terus. Sama yang kameramen, Rep, masa kameramennya udah